Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditujukan untuk orang-orang biasa, berbeda dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan oleh jenazah setelah kematian itu merenggutnya. Sebelum jenazah dimandikan, Ibu Sumi telah melihat banyak pertanda aneh yang membuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa peran Pak Wikto dalam keterkaitan ini? Jika Pak Wikto bergabung, apakah dia hanyalah sebagai umpan belaka atau memang sebaliknya? Pertanyaan ini terus-menerus berada di kepala Ibu Sumi. Dia bahkan belum memecahkan sepenuhnya teka-teki misterius dari Bunda Melati. Ustadz Somantri kemudian menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mohon maaf Pak, Bu, apakah jenengan berdua ini adalah orang yang bertugas memandikan jenazah? Tanya Ustadz Somantri. Benar Ustadz, kami berdua adalah orang yang sering memandikan jenazah. Sementara Ustadz sendiri, saya baru melihat Ustadz. Ustadz asli desa ini atau bagaimana? Tanya Pak Sumardi. Sebenarnya saya bukan berasal dari sini Pak. Saya berasal dari desa sebelah, Desa Wongso. Kehadiran saya di sini karena suruhan dari orang lain yang berada di Desa Wongso, ucap Ustadz tersebut dengan penuh senyuman. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat kebingungan. Mengapa Ustadz ini tahu betul akan momen dari kematian seseorang? Lalu, siapa orang yang berasal dari Desa Wongso yang memberitahu akan hal ini? Apakah ada seseorang yang memang telah memberitahunya? Jadi, Ustadz diberitahu oleh seseorang yang berasal dari Desa Wongso? Kok kebetulan sekali Ustadz? Apakah orang tersebut dukun? Tanya Pak Sumardi. Bukan, dia orang biasa Pak. Dia sudah dekat dengan saya karena anaknya beliau dulunya hampir pernah menikah dengan saya, ucap Ustadz Somantri. Sementara itu JK masih menangisi ibunya. Dia sesekali meratapi kematian ibunya karena ada beberapa ketentuan yang setidaknya tidak sesuai dengan takdir kematian dari ibunya sendiri. Saya sudah 3 kali memimpin hal seperti ini. Untuk keluarga dari Mas JK sendiri, ini adalah kedua kalinya. Jelas Ustadz Somantri. Dek. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar jawaban dari Ustadz Somantri. Berarti saat kematian almarhumah Kusumawati, Ustadz Somantri adalah orang yang bertugas sama. Namun, siapa orang sebelumnya? Kini Ustadz Somantri meminta kepada JK untuk berdiri tegap. Dia tidak ingin jika JK berlarut-larut dalam kesedihan. Sudah banyak orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku sendiri heran, siapa pelaku dari semua ini? Tanya Ustadz Somantri. Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi, saat dimana Ibu Sumi melangkah pergi dari tempat, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah belakang. Sumi, titip anakku. Ibu Sumi langsung berhenti sejenak. Ia tiba-tiba merasa ada banyak orang yang berada di belakangnya. Tolong, jaga adikku. Satu sosok suara lagi muncul. Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Somantri dan juga suaminya untuk berhenti sejenak. Ia sangat yakin suara itu berasal dari suara Ibu Heni dan juga anaknya Kusumawati. Ada apa Bu? Tanya Pak Sumardi. Pak Ustadz, sampean berasal dari Desa Wongso kan? Tanya Bu Sumi. Bener Bu, ada apa memangnya? Suasana menjadi hening sejenak. JK, Ustadz Somantri dan juga Pak Sumardi menatap Ibu Sumi secara bersamaan. Apakah kau tahu siapa pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus? Tanya Bu Sumi. Mengenai itu, di mana rumahnya? Cecar Bu Sumi. Ustadz Somantri tidak menginginkan pembahasan itu berada di tempat semacam pemakaman. Ia pun meminta kepada Ibu Sumi untuk membicarakan hal ini di tempat yang aman dan tepat. Mari, bicarakan ini di tempatmu, ucap Ustadz Somantri.
Mereka pun meninggalkan pemakaman. Walaupun suara-suara panggilan itu masih terdengar sedikit di telinga Ibu Sumi, akan tetapi dia tahu apa yang nantinya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Bulan pengantin yang akan datang beberapa hari lagi adalah sebuah penantian besar antara dirinya dan juga pihak dari Bunda Melati. Jika nantinya rencana dari Bunda Melati dapat digagalkan, bisa dipastikan ritualnya juga akan gagal. Sementara itu, di rumah almarhumah Kusumawati, Pak Wikto mengenakan lagi pakaiannya. Ia kemudian mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Bunda Melati. Sebentar lagi bulan pengantin. Bagus juga harus melakukan ritual yang sama. Aku harap semuanya benar-benar dalam kendali yang aman, kata Bunda Melati. Pak Wikto terduduk di samping Bunda Melati. Rasanya dia harus menjalankan banyak pekerjaan berat yang di luar dari batas norma kehidupannya. Tatapannya tertuju kepada sebuah cermin yang ada di hadapannya. Pelan-pelan, Pak Wikto menyadari kesalahannya. Entah mengapa, ia sangat merindukan mendiang istrinya. Sebagai seorang lelaki, tentunya kesalahan adalah sebuah mimpi buruk baginya. Keadaan memang membuatnya setegar singa jantan yang berjalan menyusuri hutan-hutan untuk mencari mangsa. Namun, hati kecilnya sangat merindukan tempat berpulang untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginannya saat itu. Persis seperti Pak Wikto, hati kecilnya seperti merasakan penyesalan. Baru beberapa saat yang lalu, dirinya telah meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Sebelum itu, dia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu akan mengantarkan anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Lamunan dari Pak Wikto membuat Bunda Melati terheran-heran. Ia pun mendekatkan dirinya ke hadapan wajah Pak Wikto sembari memberikan ciuman manisnya. Apakah kamu sedang memikirkan istrimu yang baru saja dikubur? Tanya Bunda Melati. Pak Wikto tidak bisa berbohong. Kali ini tatapannya berubah, seolah-olah menjadi lemah di hadapan Bunda Melati. Ia menahan dengan kuatnya agar air mata tidak terjatuh, serta memberikan penggambaran terkait emosi terpendamnya akan apa yang dirasakannya saat itu juga. Tidak, aku tidak memikirkan hal ini. Ketahuilah Wikto, laki-laki saat berbohong, matanya akan menerka-nerka ke arah yang berlawanan. Pandangannya akan berubah menjadi lebih takut jika apa yang dipikirkannya terbaca dengan jelas terhadap seorang wanita. Benar, Bunda Melati merasakan hasrat itu karena dia seorang wanita. Tentu saja apa yang dirasakan oleh Pak Wikto sangat terbaca dan bisa dirasakan oleh Bunda Melati sendiri. Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan persyaratan kita selanjutnya? Tanya Bunda Melati. Dengan tatapan yang penuh berkaca-kaca, Pak Wikto akhirnya mengungkapkan keinginannya. Walau terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. Mari, lanjutkan ritualnya. Bunda Melati langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah, Bunda Melati tidak ingin berlama-lama berada di sekitaran rumah Pak Wikto, karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan. Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di luar, sembari melihat keadaan luar. Bunda sudah selesai? Tanya Bagus. Sudah anakku. Bagaimana dengan penguburannya? Sudah selesai? Tanya Bunda Melati kepada Bagus dan yang lainnya. Dari kejauhan, mereka melihat rombongan para warga yang sudah berduyun-duyun kembali menuju ke rumah Pak Wikto. Mereka sudah terlihat dari kejauhan. Baiklah, kita harus pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wikto. Begitu juga dengan saat dirinya memandangi Pak Wikto dengan tatapan yang penuh gairah. Sebentar lagi, wadah dari Demit Manten akan terisi dengan orang yang berbeda. Aku harap rumah kalian semua direnovasi setelahnya. Bima dan Cici hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Begitu juga dengan Pak Wikto. Mereka tahu jika Bunda Melati sudah mengatakan hal yang demikian, itu artinya pembagian hasil akan dilakukan.
Sementara itu, mesin mobil segera dihidupkan oleh Bagus. Cici menuju ke bagian depan, berdekatan dengan Bagus. Sedangkan Bunda Melati dan juga Bi Imah, mereka berada di tempat duduk bagian belakang. Mereka pun perlahan meninggalkan Pak Wikto yang masih berdiri di hadapan rumahnya dengan isi kepala yang penuh kebingungan. Sebelum Ustadz Somantri dan juga Ibu Sumi membahas terkait lebih dalam akan kematian dari Ibu Heni, mereka terlebih dahulu mengantarkan JK ke rumah. Di saat Ibu Sumi ingin pulang, JK langsung memeluk tubuh Ibu Sumi. Seperti halnya ikatan sebuah keluarga, JK tidak ingin jika Ibu Sumi meninggalkannya. Lalu, JK membisiki sesuatu tepat di telinga Ibu Sumi. "Bu, jangan sampai mati ya." Kalimat itu tentunya membuat Ibu Sumi terketuk hatinya. Ia tidak bisa membayangkan jika resiko untuk memecahkan masalah ini seperti berada di ambang kematian. Kedua tangan Ibu Sumi benar-benar bergetar. Ia bahkan tidak mampu untuk mendekap balik tubuh JK karena kalimat yang baru saja dilontarkan oleh JK seperti kalimat yang sangat indah didengar, namun sangat menyayat hati dan terus terngiang-ngiang di dalam kepala. Selepas memeluk tubuh Ibu Sumi, JK pun menundukkan badannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Hari itu, Ibu Sumi melihat seorang anak yang kehilangan arah. Ia bahkan tidak mengenal dengan jelas terkait bagaimana jadinya jika seorang anak hidup seorang diri dan hanya menuduh takdir sebagai penyebab kematian dari ibunya. "Bu, ibu gak apa-apa?" tanya Pak Sumardi. "Apakah kematianku sudah dekat, Pak?" ucap Ibu Sumi tiba-tiba. "Ngomong opo sih, Bu? Pak Mali ngomong seperti itu, ora ilok," jawab Pak Sumardi dengan nada tingginya. "Orang-orang terdekat kita sudah dikuburkan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah takdir yang membuat kita meninggal seperti ini nantinya, atau karena kehendak manusia yang memang ingin mempercepat kematian manusia lainnya hanya karena ambisinya tersendiri?" Kalimat itu membuat seorang Ustadz Somantri pun terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk menangkis semua asumsi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Sumi. Kematian dari Ibu Heni membuat luka banyak, termasuk Ibu Sumi sendiri. JK seolah-olah meminta kepadanya untuk bisa mengungkapkan siapa pelakunya, walaupun sudah jelas di depan mata jika Bunda Melati adalah pelaku dari pengaturan pengunduh jiwa ini berlangsung. Sementara Pak Ustadz Somantri bertanya, "Jadi, apakah kita bisa melanjutkan obrolan kita?" "Iya Ustadz, sebelum bulan pengantin tiba, aku ingin semuanya terselesaikan." Ibu Sumi pun akhirnya mengantarkan Ustadz Somantri menuju ke rumahnya. Mereka ingin membahas lebih dalam terkait dengan menyelesaikan ngunduh jiwa beserta menumpaskan orang-orang yang berkaitan dengannya. Sementara itu di Desa Wongso, Dini masih berdiri di depan rumahnya. Ia menunggu kedatangan calon suaminya yang hari ini ingin menjemputnya untuk menuju ke tempat Bi Imah. Sudah beberapa hari rasanya Dini tidak dirias lagi oleh Bi Imah. Rasanya Dini masih ingin memiliki riasan cantik yang lebih mempesona agar Bagus, si calon suaminya, selamanya terpikat dengannya. Tidak berselang lama, sebuah mobil Toyota datang tepat di hadapan rumahnya. Dini langsung menampilkan wajah senangnya. Akan tetapi, dia tidak menyangka jika di dalam mobil tersebut terdapat wanita lain yang duduknya tepat bersebelahan dengan Bagus. "Cici," ucap Dini. Cici kemudian keluar dan mempersilahkan kepada Dini untuk memasuki bagian depan mobilnya. Dengan wajah yang emosi, Dini pun langsung meminta kepada Bagus untuk menjelaskan mengapa Cici bisa duduk bersebelahan dengannya. "Mas, kok Cici duduk di depan?" Tadi kami habis ngelayat. Posisinya Bunda di belakang dan Cici di depan. Jadi mau ndak mau, untuk mempercepat waktu, kita langsung menuju ke rumah kamu tanpa memindahkan Cici terlebih dahulu." Dini masih menampakkan wajah kesalnya. Cemburunya lebih dulu membakar hatinya tanpa mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah wanita, Mas Bagus. Dia tidak mau jika tempat duduknya didahului oleh wanita yang lainnya. Kalian berdua memang benar-benar pasangan yang serasi, hibur Bi Imah.
Dini hanya terdiam. Dia sangat kesal terhadap Biimah dan juga Cici yang kali ini berada dalam satu mobil yang sama. Padahal Dini ingin bermesraan lebih dalam dengan Bagus. Namun apa daya, kedua orang ini benar-benar mengganggu momen percintaannya. Iya nggak apa-apa Topi, lagian juga sebentar lagi Dini akan resmi menjadi istriku, goda Bagus. Tiba-tiba Dini menjadi salah tingkah. Ia tersenyum lebar seakan-akan kekecewaannya telah terbayarkan dengan rayuan maut dari mulut Bagus. Namun, kegembiraan Dini tidak berlangsung lama. Cici yang rupanya memiliki perasaan yang sama langsung menambahkannya. Memangnya Dini bisa hidup selamanya dengan Bagus? Tanya Cici. Dini langsung menoleh ke arah belakang. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke Cici. Tampaknya apa yang ia rasakan benar-benar terjadi. Dini benar-benar meyakini jika Cici juga memiliki perasaan yang sama seperti dengannya. Bukankah kau seorang wanita? Apa salahnya menutup mulutmu dengan rapat? Bagaimana jadinya jika kamu yang merasakan di posisiku saat ini? Tanya Dini. Sudah sayang, Cici cuma bercanda kok, ucap Bagus yang dengan menenangkan Dini dengan tenang. Maksud Mbak Dini, bagaimana perasaanku jika berada di posisimu? Hah? Sudah sangat jelas. Aku tidak akan memperbolehkan siapapun untuk menduduki singgasanaku. Apalagi jika ada wanita lain yang sengaja menduduki tempat dudukku. Siapapun itu, aku akan menumpaskannya. Jelas Cici. Biimah langsung menyumpal mulut Cici dengan tangannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Dini dengan kalimat buruk yang baru saja dikatakan oleh Cici barusan. Maaf Dini, anakku itu bercanda. Wajar saja. Yang baru saja meninggal adalah orang tua si wanita yang merebut calon suaminya. Jadi ya dia sangat terbawa emosi. Tiba-tiba Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah depan. Sedangkan Bagus, dia seperti terkejut dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Biimah. Tunggu dulu, ucap Dini. Kenapa lagi sayang? Tanya Bagus. Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah belakang sembari tersenyum. Ia pun kemudian kembali menanyakan sesuatu. Seusai Biimah mengatakan kalimat yang membingungkan itu. Bukankah Cici belum ada riwayat menikah atau apapun? Jika memang yang dikatakan oleh Biimah benar, berarti calon dari Cici adalah pria yang sangat istimewa, bukan? Tanya Dini. Pertanyaan menjebak itu membuat Cici terdiam, sembari menatap Bagus yang sama kebingungannya. Cici pun langsung melemparkan pandangannya ke arah jendela mobil. Kok diem aja sih, Ci? Tanya Dini. Tidak berselang lama, Bagus langsung mematikan mesin mobilnya. Ia seperti sudah sangat emosi dengan sifat kekanak-kanakan dari Dini dan juga Cici. Jika kalian berdua masih ribut, silakan turun, ucap Bagus dengan tegas. Seketika suasana menjadi hening. Dini langsung menampilkan wajah sedihnya. Dia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Namun dalam hatinya yang paling dalam, Dini sangat terkejut dengan sifat Bagus yang tiba-tiba menjadi marah seperti itu. Dan akhirnya Bagus pun kembali menyalakan mesin mobilnya. Tidak berselang lama, mobil pun meninggalkan rumah Dini dan menuju ke rumah Biimah untuk dilakukannya riasan pengantin untuk Dini dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Bagus. Setibanya di lokasi, Dini langsung masuk ke rumah bersamaan dengan Biimah. Sedangkan Cici, dia masih menunggu Bagus untuk masuk juga ke dalam rumah. Mas, gak mau masuk? Tanya Cici. Aku di luar saja, aku lagi pengen sendiri. Cici pun mendekati Bagus. Dia kemudian memeluk tubuh Bagus, seolah-olah menjadi reuni baginya. Cici pun meminta maaf kepada Bagus karena emosinya tidak bisa dikontrol dengan benar. Maafkan aku mas, aku tidak ingin jika kamu jatuh ke orang lain selain aku. Lepaskan Ci, bagaimana nanti kalau Dini tahu? Tidak mungkin mas, Dini berada di dalam ruang riasan pengantin bersama dengan ibuku. Lepaskan sekarang. Di dalam kamar, Dini sudah menatap wajah cermin dengan begitu kesal. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya sebelum memasuki kamar tersebut. Tiba-tiba, air matanya menetes dan jatuh tepat di pipinya yang halus. Benar kata ibu, pria itu bukan sebaik-baiknya pria yang akan aku nikahi nanti, ucapnya sembari mengantongi dua sisir rias yang menurutnya sangat berfungsi. Sementara itu, di rumah Ibu Sumi dan Pak Sumardi, Desa Terjokromo.
Ibu Sumi memperhatikan gerak-gerik Ustadz Somantri. Ia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. "Bunga ini," ucap Ustadz Somantri. "Bunga ini adalah sesuatu yang sangat kubenci semenjak wanita yang kucintai meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Aku tidak bisa melupakan wajahnya yang membiru tatkala kematiannya menjadi neraka dunia untuk kehidupannya saat itu." Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terbunuhnya wanita yang dicintai oleh Ustadz Somantri tersebut. Dia adalah anak yang baik, anak yang penuh dengan kesetiaan, cintanya melebihi apapun. Akan tetapi, semenjak kedatangan seorang pria brengsek itu, entah mengapa aku dicampakkan begitu saja olehnya. Jelas Ustadz Somantri. "Maksudnya, wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhinya?" tanya Bu Sumi. "Benar, ia memintaku untuk menjauhinya. Padahal ibunya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapatkan teror yang mengerikan," jelas Ustadz Somantri. "2 dari keempat orang tersebut memiliki ikatan darah, sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri, melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual. Aku mendapatkan cerita ini langsung dari si ibu wanita ini." Tunggu, siapa wanita yang kau maksud itu?" tanya Bu Sumi. "Maksudnya wanita yang kucintai itu. Benar-benar, Rahayu namanya." "Dek, sudah kuduga," kata Bu Sumi. "Ibu mengenalnya?" tanya Ustadz. "Aku juga sudah mengetahui cerita ini langsung dari si ibu wanita tersebut. Mbak Suryani kan namanya?" tanya Ibu Sumi. "Benar, Mbak Sur. Beliau adalah ibu dari Rahayu." Ibu Sumi tersenyum. Ia tidak menyangka jika dunianya sangat sempit. Bahkan untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan, semuanya seperti telah tersedia di dekatnya. Bagaimana Ibu Sumi dan Pak Sumardi mengenal beliau? "Aku dan suamiku ingin membongkar ngunduh jiwa yang terjadi di desa ini. Katanya, korban dari ngunduh jiwa ini juga berada di desa lain, seperti desa Wongso. Maka dari itu, aku ingin mengetahui lebih dalam, karena kami berdua didatangi langsung oleh sosok Rahayu." "Rahayu mendatangi kalian?" "Benar, dia meminta tolong untuk dilepaskan. Kedatangannya bertepatan dengan kematian dari Kusumawati, korban ke-8 dari ngunduh jiwa." Ustadz Somantri terdiam sejenak. Ia kemudian ingin lebih tahu secara dalam terkait dengan informasi yang ditangkap oleh Ibu Sumi terkait dengan ngunduh jiwa. Namun, dari semua informasi yang aku kumpulkan, aku belum mengetahui bagaimana kinerja dari ngunduh jiwa itu berlangsung. Lalu apa hubungan Pak Wikto dengan Bunda Melati?" Ustadz Somantri tertawa mendengar kalimat serius yang diucapkan oleh Ibu Sumi. Baru kali ini, Ibu Sumi melihat seorang ustadz yang agamis tertawa terbahak-bahak seperti sedang kesetanan. Tampaknya dia mengetahui banyak hal terkait apa yang baru kali ini ia dalami selama dirinya menjadi seseorang yang berada dekat dengan kehidupan yang sangat keras itu. "Ibu ingin tahu apa peran dari Pak Wikto?" tanya Ustadz Somantri. "Memangnya apa peran dia?" "Dia adalah sebuah sampah yang ingin dibersihkan kembali. Namun sejatinya dia hanyalah sampah karena telah menumbalkan istrinya demi bualan kosong dari Bunda Melati." "Jadi Henny ditumbalkan?" "Dan pelaku dari ngunduh jiwa ini adalah 2 pasangan bukan suami istri, dan 1 orang yang menutupi semuanya dengan seolah-olah menjadi prias pengantin di bulan pengantin nanti, Bu Sumi." Begitu kata Ustadz Somantri. Fakta sudah terungkap dengan jelasnya. Kini, Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi penting terkait dengan orang-orang yang terikat dalam ngunduh jiwa. Namun, sebelum semuanya itu berlangsung dengan pasti, Ustadz Somantri telah memastikan banyak hal agar semuanya sesuai dengan rencana yang dia lakukan tanpa diketahui oleh Bunda Melati dan yang lainnya.
Setiap bulan pengantin tiba, Bunda Melati selalu mencari wadah untuk pengganti demit mantennya. Namun, selama Rahayu menjadi wadah, belum ada wadah pengganti lainnya. Karena itulah, dia mencoba untuk mencari wadah baru untuk menikahi seorang wanita lainnya yang berada di luar desa Terjokromo, yang artinya sama seperti Rahayu, jelas Ustadz Somantri. Ibu Sumi masih penasaran dengan perkara wadah yang baru saja disebutkan serta dipaparkan oleh Ustadz Somantri. Pasalnya, wadah yang dimaksud tersebut benar-benar membingungkan. Mengapa almarhumah Kusumawati tidak bisa untuk dijadikan wadah selanjutnya dari sisi demit manten? Apakah karena ada sesuatu yang memang membatasi itu semua? Ustadz, bolehkah saya bertanya? Tanya Ibu Sumi kepada Ustadz Somantri. Silahkan Bu, tanyakan saja. Begini Ustadz, jika memang Bunda Melati tiap tahunnya mencari wadah untuk demit manten, lalu mengapa Kusumawati tidak bisa dijadikan wadah? Apakah karena ada sesuatu yang membatasi itu semua? Tanya Bu Sumi. Ustadz Somantri terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya berpikir beberapa kali untuk bisa menjadikan semuanya menjadi paham apa yang dimaksudkan oleh dirinya dan juga Ibu Sumi serta Pak Sumardi. Begini Bu, Pak, sebenarnya aku juga masih ragu akan hal tersebut. Entah sebelumnya sudah benar-benar direncanakan oleh Pak Wikto tatkala kesepakatan itu terjadi atau memang ada yang membatasi itu semua, jelas Ustadz Somantri. Kesepakatan? Maksudnya kesepakatan sebelum pernikahan itu dimulai? Tanya Pak Sumardi. Benar Pak, saya curiga jika Pak Wikto memang sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Bunda Melati, lalu dia dengan mudahnya menerima tawaran dari Bunda Melati. Seakan menjadi tawaran yang menarik, proses penumbalan tetap dijalankan tanpa menjadikan Kusumawati sebagai wadah, akan tetapi Ibu Henilah yang menjadi pertukarannya, jelas Ustadz Somantri. Atau mungkin karena memang Pak Wikto sendiri yang sengaja mengajukan diri jika Kusumawati akan dijadikan sebagai pengantin tepat di bulan pengantin, sambung lagi Ustadz Somantri. Sedikit masuk logika dari apa yang barusan dikatakan oleh Ustadz Somantri terkait hal tersebut. Jika dipaparkan alurnya, Pak Wikto sengaja mengajukan Kusumawati sebagai pengantin dari Bagus di bulan pengantin. Dengan begitu, Pak Wikto juga telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Bunda Melati sampai-sampai dirinya merelakan Ibu Heni untuk dijadikan tumbal praktik pesugihan. Berbagai asumsi terus diciptakan di antara diskusi tersebut hingga akhirnya Pak Sumardi kembali menarik kesimpulan dengan mengaitkan Mbah Sur. Jika Kusumawati benar-benar diajukan diri sebagai tumbal, lantas apakah kasus dari Rahayu bisa disamakan dengan kasus Kusumawati? Tanya Pak Sumardi. Baru saja Pak Sumardi mengatakan hal demikian, tiba-tiba Ustadz Somantri langsung menarik kerah baju dari Pak Sumardi dengan kencang. Dijatuhkannya Pak Sumardi ke lantai hingga membuat Ibu Sumi terkejut melihatnya. Bruk! Leher Pak Sumardi ditekan dengan bagian sikut dari Ustadz Somantri. Dia merasa tersindir dengan asumsi yang baru disampaikan olehnya terkait dengan kasus Kusumawati yang disamakan dengan kasus Rahayu. Tidak mungkin jika Rahayu ditumbalkan karena ulah Mbah Sur. Aku tahu sendiri jika Mbah Sur orang biasa. Dia tidak memiliki apapun, hidupnya hanya sebatang kara. Mana mungkin Mbah Sur bisa mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan Rahayu dan melakukan perjanjian khusus dengan demit manten. Mimik wajah dari Ustadz Somantri benar-benar berubah saat tatkala Pak Sumardi mengatakan tentang hal yang tidak baik terhadap Rahayu. Mungkin cinta dari Ustadz Somantri sangatlah besar, sampai-sampai dirinya rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia mau. Perlahan, Ustadz Somantri melepaskan penahannya terhadap Pak Sumardi. Ibu Sumi memang tidak berbuat banyak hal, namun ia sendiri sangat kecewa dengan sikap arogan yang dilakukan oleh seorang ustadz dengan melakukan hal demikian. Maaf, saya lepas kendali. Ustadz Somantri pun mengulurkan tangannya ke arah Pak Sumardi. Akan tetapi, Pak Sumardi sendiri tidak mau menerimanya. Ia lebih memilih untuk bangun sendiri dan kembali terduduk sembari menatap tajam ke arah Ustadz Somantri. Mungkin sampai di sini saja. Kau boleh pulang.
Jelas Pak Sumardi. Kita belum membahas jauh tentang demit manten dan semuanya. Mengapa harus buru-buru? Tanya Ustaz Somantri. Aku tidak memerlukan orang yang mudah tersulut amarah jika kenyataan yang terjadi itu benar adanya. Maksudmu, kau menyamakan kematian dari Rahayu sama dengan Kusmawati? Mereka berdua sama-sama tumbal yang diajukan oleh orang tuanya. Aku belum yakin akan hal tersebut. Namun, istriku memiliki jawaban yang tepat akan apa yang tidak kamu ketahui untuk kedepannya. Jelas Pak Sumardi. Diam-diam Ibu Sumi membenarkan peringatan keras dari suaminya. Ia bahkan tidak menyalahkan suaminya jika penyebab kematian dari Rahayu oleh sebab tumbal yang diajukan oleh Mbah Sur. Peringatan keras itu membuat Ustadz Somantri akhirnya keluar dari rumah dengan wajah penuh penyesalan. Amarahnya telah menenggelamkan dirinya ke dalam jurang penyesalan terhadap apa yang telah ia lakukan kepada Pak Sumardi. Sedangkan Pak Sumardi, beliau masih memegangi lehernya yang sempat ditekan kencang oleh Ustadz Somantri. Ia tidak menyangka jika Ustadz Somantri adalah orang yang mudah tersulut dengan perkataan yang berkaitan dengan Rahayu. Bu, apakah ada perkataanku yang salah mengenai Rahayu? Tanya Pak Sumardi sembari memegangi kedua tangan Pak Sumardi. Ibu Sumi menatap wajah suaminya dengan tatapan yang penuh perhatian. Tidak Pak, aku sudah menduga jika manusia-manusia itu hanya membela dirinya ketika berada dalam keadaan yang kesulitan. Sama halnya Mbah Sur. Beliau adalah orang yang penuh dengan kerugian. Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya saat ini. Sementara itu di Desa Wongso, rumah Mbah Sur. Mbah Sur memandangi langit yang sudah semakin gelap. Ia segera menyalakan satu persatu lampu rumahnya. Tidak lupa pula, Mbah Sur menutupi satu persatu jendelanya. Semakin gelap, rumah Mbah Sur semakin terasa mencekam. Terkadang dia sendiri merasakan hal itu tatkala waktu maghrib akan tiba. Langkahnya sangat pelan. Di lain sisi, Mbah Sur menahan rasa sakit pinggangnya yang semakin hari dimakan oleh usianya yang sudah menua. Biasanya, Mbah Sur akan menuju ke kamar belakang. Ia akan merapikan sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seseorang yang sangat dicintainya. Mbah Sur membuka pintu kamar anaknya, Rahayu. Ia menyalakan lampu kamar anaknya. Di kamar tersebut Mbah Sur masih sangat ingat jika anaknya sedang mengenakan pakaian pengantin untuk terakhir kalinya. Namun, perlahan-lahan Mbah Sur ingin melupakan kenangan tersebut. Ia bahkan harus menelan pahit akan kenyataan yang sudah terjadi tatkala anaknya sendiri telah sirna di hadapannya saat ini. Di ruangan anaknya, Mbah Sur telah mendesainya menjadi ruangan pengantin lengkap dengan kelambu putih yang menutupi amben tempat tidurnya. Di bawah amben tersebut, Mbah Sur biasa menyediakan berbagai macam sesajen yang harus ia sediakan tiap harinya demi ketenangan sang anak. Mbah Sur merapihkan tempat tidur anaknya, namun dirinya merasa ada yang menjanggal tatkala hendak menyentuh sprei dari kasur milik anaknya yang sudah tidak terpakai selama 1 tahun itu. Di beberapa titik tertentu, Mbah Sur melihat ada noda merah seperti darah. Lalu dia juga menemukan beberapa buah bunga melati yang sudah ada di kasur milik anaknya. Padahal, tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar itu sebelumnya. Jangankan menggunakan kamar tersebut, untuk memasukinya, Mbah Sur memerlukan kunci dan juga gembok untuk membukanya. Melati, darah, ini milik siapa? Mbah Sur kembali meraba-raba bagian sprei dari kasur tersebut. Tangannya pun kini merasakan kejanggalan. Dia seperti memegang sesuatu yang ada dari dalam sprei berwarna putih tersebut. Rasa penasarannya benar-benar telah berada di ujung kepala. Mbah Sur pun perlahan memasukkan tangannya ke dalam sprei tersebut untuk menggapai sebuah benda yang ada di dalamnya. Tatkala tangannya sedang meraba-raba, apa ini? Mbah Sur pun menarik benda tersebut. Saat benda ditarik dari dalam sprei, betapa terkejutnya Mbah Sur ketika mendapati benda tersebut adalah sebuah cincin. Cincin? Tidak berselang lama saat dirinya mengambil cincin itu, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya.
Basur terkejut, namun ia kemudian jatuh tersungkur karena merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Bruk. Seluruh ruangan kini gelap. Tidak ada siapapun yang ada di rumah Basur. Hatinya mulai tidak tenang. Pikirannya memikirkan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Kedua tangan Basur memohon-mohon sembari menatap ke seluruh ruangan. Ia tahu ada yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Siapapun itu, bisa dipastikan itu adalah Rahayu. Ibu izin membersihkan kamarmu ya nak, biar kamu tidur pulas malam ini. Berulang-ulang kali Basur mengucapkan kalimat itu. Ia sama sekali tidak menyangka jika kedatangannya disambut oleh sesuatu yang sudah menunggunya. Dari luaran ruangan, Basur merasakan kehadiran seseorang yang datang. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Basur tidak tahu menahu siapa yang kali ini datang ke rumahnya. Setelah 1 tahun lamanya tidak pernah lagi mendapatkan teror yang mengerikan. Dan saat langkah kaki itu terhenti di dekat kamar, tiba-tiba Basur mendengar ada seorang wanita yang dengan fasihnya mengeluarkan suara lantunan orang yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Basur merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia kemudian bergerak ke arah pojok ruangan. Pikirnya, dengan menghindari jarak yang berdekatan dengan pintu, dia akan terselamatkan. Selepas kidung Jawa itu selesai dinyanyikan, wanita tersebut tertawa lirih dengan tawaan yang benar-benar mengerikan. Basur segera membentuk kedua tangannya, seperti layaknya orang sedang memohon ampunan, sembari merendahkan kepalanya, layaknya orang yang sedang bersujud ke lantai. Basur terus memohon ampun agar dirinya dikeluarkan dari kamar tanpa hambatan apapun. Gusti, kula nuwun bebaske kula saking gangguan demit manten. Belum cukup di situ, kamar digedor-gedor dengan hebatnya. Brak brak brak. Gusti, saya mohon bebaskan saya dari demit manten. Air mata Basur menetes perlahan. Rasa takutnya benar-benar belum terhenti sampai di situ. Ia masih merasakan ketakutan yang luar biasa, manakala suara gedoran pintu itu diiringi dengan suara tawaan yang mengerikan. Basur berteriak minta ampun. Dia memohon untuk meminta ampun dan membiarkannya lari dari gangguan tersebut. Namun gangguan belum cukup sampai di situ. Seluruh barang-barang yang ada di sekitaran ruangan Rahayu mendadak jatuh dengan sendirinya. Basur berkali-kali tertimpa barang-barang yang ada di sekitarnya, sampai-sampai dirinya tidak mengetahui harus bagaimana lagi untuk bisa lari dari ruangan ini. Gusti, kula nuwun paring kula keselamatan saking gangguan demit manten. Sembari menangis, Basur berteriak berdoa. Akan tetapi suara pintu dan juga tawaan wanita itu masih benar-benar terasa jelas dan bertujuan menahan Basur untuk berada di ruangan tersebut sendirian. Hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bersamaan dengan terbukanya itu, lampu rumah kembali menyala. Akan tetapi, Basur mendengar seseorang yang sedang menangis dari luaran. Suara tangisannya mirip dengan suara seseorang yang ia kenal. Rahayu? Tanya Basur saat dirinya melihat seorang wanita sedang terduduk di luar ruangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Hati Basur sedikit ragu. Awalnya, dia tidak ingin mendekatkan diri ke arah wanita tersebut karena ia tahu jika Rahayu sudah meninggal dunia. Akan tetapi, sifat keibuannya benar-benar telah membutakan pikirannya sendiri. Basur nekat mendekatkan tubuhnya dengan berjalan tertatih-tatih ke arah wanita tersebut. Rahayu, si mak kangen duk, ibu kangen. Wanita itu terus menangis. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seakan-akan menjadi sebuah tangisan yang memilukan bagi wanita tersebut. Namun, Basur yang sudah berada dekat dengan wanita yang diyakininya sebagai Rahayu itu terus memberikan kalimat-kalimat pengungkapan rasa rindunya terhadap seorang anak yang sangat dicintainya. Duk, itu kamu kan? Rahayu anakku. Saat Basur sudah berada dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangisan wanita itu berubah menjadi suara tawaan yang mengerikan. Basur kaget. Dia kemudian menghindar dan mundur beberapa langkah. Jadi kangen aku nggak, mak? Dan wanita itu langsung membalikkan wajahnya ke arah Basur. Wajahnya sangat mengerikan.
Seluruhnya menghitam dengan senyuman yang menyeringai. Urat-uratnya terlihat dengan jelas. Ia berjalan sembari menari-nari ke arah Basur dengan kedua tangannya memegangi bunga melati. Lantai mendadak menjadi bau amis. Muncul cairan yang berasal dari tubuh si sosok demit manten itu. Warnanya merah kehitaman, berbau sangat busuk dan anyir. Ternyata cairan itu bersumber dari bagian kemaluannya. "Mak, jadi kangen aku enggak?" Basur terus mundur. Ia menggapai benda apapun yang ada di sekitarnya dan dilemparkan ke arah sosok tersebut. Akan tetapi, tenaganya benar-benar tidak ada sama sekali. Basur tidak bisa berbuat apa-apa. Saat yang bersamaan, senyuman demit itu menghilang bersamaan dengan tertutupnya pintu, dan lampu di seluruh rumah kembali padam dengan sendirinya. Sosok tersebut merangkak ke arah Basur dengan cepatnya dan menggapai tubuh Sur. Lidahnya panjang langsung menjilati leher Basur. "Rahayu, kamu sudah mati." Demit manten itu langsung menatap ke arah Basur, dan secara bersamaan Basur juga menatap ke arah demit manten itu. "Aku minta maaf, Duk." Lampu pun kembali menyala dengan sendirinya. Tidak ada suara atau apapun yang terjadi setelahnya. Sementara itu, JK sedang membersihkan kamar ibunya. Ia membereskan spray dan lain-lain. Pintu rumah yang semula tertutup kini terbuka bersamaan dengan suara seorang pria yang berjalan sempoyongan. "JK, ambilkan minum." JK tahu bapaknya datang dalam keadaan mabuk. Entah lingkungan buruk apa lagi yang membawa bapaknya itu menjadi pribadi yang sangat berbeda semenjak kematian Kusumawati dan juga Ibu Heni, istrinya. Hanya saja, JK tidak berani untuk berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti semua perintah yang diberikan oleh bapaknya agar hidupnya bisa terjamin seperti apa yang telah dijalankannya saat ini. JK pun segera mengambil segelas air putih. Ia kemudian memberikannya kepada Pak Wikto yang sudah kelelahan dengan mulut yang benar-benar bau alkohol. "Bapak mabuk lagi?" "Kamu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan," ucap Pak Wikto dengan suara telernya. Ia pun kemudian bangkit kembali. Walaupun beberapa kali tubuhnya sempat goyah dan hampir terjatuh, Pak Wikto masih bisa menahan diri dengan cara menyandarkan kedua tangannya ke dinding rumah. Pak Wikto menuju ke belakang rumah. Pikir JK, bapaknya ingin buang air kecil. JK pun kembali menuju ke kamar ibunya. Saat dimana dirinya menutup pintu kamar ibunya dan kembali membereskan ruangan, JK mendengar suara aneh di luaran. Ia mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengesot di lantai. Srek, srek. JK pun langsung terdiam sejenak. Ia seperti terganggu dengan suara aneh yang baru pertama kali ia dengar itu. Kok ada suara orang ngesot ya? Akan tetapi, suara itu tidak lama. Suara itu langsung menghilang. Yang terdengar adalah ocehan aneh dari bapaknya yang berada di kamar mandi. Pak Wikto yang masih dalam keadaan mabuk mulai mengoceh hal yang tidak-tidak. Ia bernyanyi-nyanyi sembari memainkan alat kelaminnya yang kebetulan sedang buang air kecil. Namun ia langsung terdiam saat pintu kamar mandi digedor dengan kencangnya dari luaran. Brek brek. Pak Wikto pun terkejut. Ia rasa gedoran pintunya berasal dari anaknya, yaitu JK. Akan tetapi ia juga merasa itu tidak mungkin. Pak Wikto sangat mengenali anaknya yang benar-benar tidak akan melakukan hal demikian kecuali dalam keadaan hati yang sedang marah. JK goblok, bikin kaget aja. Pak Wikto pun kembali melanjutkan nyanyiannya. Kali ini dia seperti merasakan berada di puncak kenikmatan. Pasalnya, alat kelaminnya seperti ada yang memeganginya dan perlahan-lahan membuat sebuah ritme yang mengarah kepada khayalan semata. Wah, enak banget. Pak Wikto belum sadar jika tidak ada satu orang pun yang berada di kamar mandi. Dia baru menyadari saat JK memanggil namanya dari kejauhan. "Pak, Bapak manggil JK." Dek. Pak Wikto langsung tersadarkan. Ia kemudian menatap ke arah bawah dan melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dunia sedang memegangi alat kelaminnya. Setan! Pak Wikto kemudian kabur dari kamar mandi dan berlari hingga dirinya tidak memikirkan apapun lagi.
JK yang melihat bapaknya sedang berlari tanpa memakai celana dan pakaian dalam langsung bertanya-tanya, "Pak, Bapak kenapa, Pak?" "JK, di kamar mandi ada ibu kamu. Ibu kamu barusan datang ke kamar mandi. Dia mainin alat kelamin Bapak." JK langsung teringat dengan suara ngesotan tersebut. Apa jangan-jangan suara itu dihasilkan dari sosok ibunya yang mendatangi rumah? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah bagian 5 Ngunduh Jiwa. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.